Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Kabar bahagia untukmu, pertemuan dengan seseorang yang mengangkat derajat hidupmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The High Priestess, ada Eight of Pentacles, Queen of Wands, ada Knight of Pentacles, dan di sini ada Eight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The High Priestess. Saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang selama ini kamu dambakan, kamu harapkan, kamu tunggu-tunggu, tentang penantian, tentang mengharapkan seorang pasangan atau jodoh. Dan ini adalah kabar baiknya, kabar bahagianya untuk kamu. Kayaknya akan ada pertemuan dengan seseorang yang benar-benar akan mengangkat derajat hidup kamu ya, yang memang selama ini kamu harapkan, kamu rindukan, kamu inginkan, kamu nanti-nantikan, dan kamu tunggu-tunggu. Jadi akan ada sesuatu hal yang baik ya untuk kamu yang saya lihat di sini. Pertemuan dengan seseorang, ya ini bisa tentang teman ya, teman yang mempertemukan kamu dengan seseorang ini. Ada yang mengatur pertemuan di antara kalian. Ada yang mungkin antara keluarganya atau keluarga kamu. Ini bisa saja, Tapi yang saya lihat ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya memang ada sebagian kamu yang saat ini sedang sedang menantikan seseorang jodoh. Kapan ya dipertemukan dengan seseorang yang tepat, kapan ya seseorang berani berkomitmen, kapan ya seseorang berani melamar kamu. Ada sebagian kamu yang saat ini menantikan hal itu. Dan saya melihat di sini akan ada yang mendekat, akan ada yang mendekat, akan ya mungkin di sini ada yang menjodohkan ya, ada yang mengatur. Ada yang mengatur pertemuan kamu dengan seseorang ini karena mereka melihat kamu cocok. Tapi di saat memang kamu bertemu dengan dia, ada rasa, ada chemistry-nya, ada sesuatu hal yang berbeda yang kamu rasakan. Ya beda dari sebelumnya. Ya mungkin sebelumnya kamu juga pernah dipertemukan dengan seseorang, tapi kayaknya rasanya itu beda. Perasaannya itu beda. Tapi saat ini, di saat dengan orang ini ada rasanya, ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata, ada perasaannya gitu ya. Itu yang saya lihat di sini. Dan pertemuan ini akan berlanjut ya, bisa saja nggak butuh waktu lama untuk dia dan kamu untuk
bisa memutuskan sesuatu hal ke pernikahan. Jadi nggak butuh waktu lama karena memang udah ada chemistry-nya, udah merasa nyaman ya, udah merasa cocok di sini. Ada Age of Pentacle di sini dan saya melihat di sini ini adalah sebuah kesempatan ya. Sebuah kesempatan untuk kembali merasakan kebahagiaan. Ada yang memang sebagian kamu sudah pernah gagal dulunya. Sudah pernah gagal dan memimpikan bisa menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar mampu merubah kehidupan kamu, yang kamu rasa awalnya tidak mungkin, tapi ini yang akan kamu dapatkan. Age of Pentacle, hal yang luar biasa. Ada keberkahannya, ada keberuntungannya, artinya hubungan kamu dan dia ini akan banyak membawa hal-hal yang positif, membawa kebahagiaan. Tidak hanya untuk diri kamu saja, tapi juga untuk orang-orang yang tersayang ya, untuk orang-orang di sekeliling kamu. Jadi banyak membawa kebaikan ini. Hubungan ini akan banyak membawa kebaikan, banyak perubahan nantinya. Jadi tetap berpikir positif ya, jangan pernah berpikir negatif bahwa nggak bakalan ketemu dengan orang yang tepat, atau nggak bakalan ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan berani bertanggung jawab terhadap hidup kamu, berkomitmen dengan kamu, karena bisa saja sebelum kamu menemukan orang ini ya, sebelumnya kamu menemukan orang yang salah ya. Tapi percaya, di momen yang tepat, di waktu yang tepat, seseorang ini akan hadir dalam kehidupan kamu. Ada Queen of Wands di sini ya, memang ada juga yang fokus kamu saat ini tentang pekerjaan ya, tentang perbaikan, tentang finansial, karena ada juga sebagian kamu yang merasa putus asa karena sering disakiti, sering di ghosting atau diberi harapan-harapan palsu, atau pernah hubungan yang digantung. Jadi ada sebagian kamu yang kayaknya udah capek, udah lelah dengan masalah asmara. Ada yang memilih untuk lebih fokus terhadap pekerjaan, karir. Ada juga ya, mengesampingkan asmara dulu, karena memang sebenarnya kamu belum menemukan sosok yang tepat. Tapi di saat kamu menemukan sosok yang tepat, bagaimanapun kamu menutup diri, tapi pada akhirnya Tuhan akan membuka jalan untuk kamu dan dia bersama. Kalau dia adalah jodoh kamu. Oke? Jadi nggak ada saat ini kamu berusaha untuk, sebagian kamu berusaha untuk tidak memikirkan tentang permasalahan cinta. Fokus terhadap hal-hal yang lebih membangun, lebih membuat hidup kamu lebih baik, berkualitas, meski terkadang ada juga kesepian, ada juga kekosongan, kehampaan, tapi kamu berusaha untuk mengesampingkan perasaan-perasaan itu. Ada Knight of Pentacle dan memang ya, ada juga sebagian kamu yang saat ini sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Ada kesulitan dalam proses kamu saat ini untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Ada yang mungkin menghalang-halangi langkah kamu, ada yang pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang mungkin di sini tidak menyukai keberhasilan atau pencapaian kamu, ada di sini. Tapi saya melihat kamu mampu untuk lebih, kamu tahu harus bersikap seperti apa untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Karena memang ini tidak lepas dari sebuah persaingan ya. Entah itu persaingan dalam karir, atau dalam bisnis, atau dalam sebuah hubungan, tapi saya melihat kamu akan fokus bagaimana cara kamu untuk bisa keluar dari situasi ini dan sampai ke tujuan kamu. Oke? Baik, ini dalam pekerjaan juga ya, karena mungkin ada persaingan di sini. Ada Eight of Pentacle, tapi saya melihat apapun yang terjadi ini membuat kamu jadi lebih kuat ya, membuat kamu jadi lebih struggle, membuat kamu jadi lebih bisa mengendalikan diri. Ada hal-hal yang mungkin di sini membuat kamu dalam kemarahan, dalam emosi, tapi kamu berusaha untuk mengendalikan perasaan itu. Kamu nggak mau larut dalam perasaan kemarahan, dendam, atau kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu. Kamu berusaha untuk tetap berpikir positif ya, yang lalu biarlah berlalu, artinya di saat dia ninggalin kamu, artinya dia tidak pantas untuk kamu, gitu.
Artinya Tuhan sayang sama kamu, artinya Tuhan sayang sama kamu, menjauhkan kamu dari orang yang tidak baik untuk kamu. Meski awalnya kamu merasa disakiti, kecewa, tapi ternyata ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ternyata kamu bisa mendapatkan atau menemukan seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya, punya sebab dan akibat. Jadi jangan pernah menyalahkan apapun. Jangan pernah menyesali, ya menyesal boleh ya, tetapi tidak larut dalam penyesalan itu. Tidak selalu terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Fokus untuk perbaikan dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada step into your power, ada revolve need to be seen, ada be humble, di sini ada reflect on your priority, dan ada speak your word into being. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik memang butuh tahapan ya, butuh proses. Artinya banyak hal-hal yang tidak mudah di sini yang memang harus kamu lewati dulu. Untuk bisa mencapai sesuatu hal yang memang ada hal-hal yang harus kamu lewati dulu. Jadi memang untuk sebagian kamu merasa ada kesulitan ya, ada kesulitan untuk bisa sampai di tujuan kamu. Tapi semua itu tidak akan membuat kamu berhenti untuk melangkah. Justru hal-hal seperti itu membuat kamu semakin berani ya, semakin percaya diri karena belajar dari apapun yang pernah terjadi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya melihat di sini ya memang butuh tahapan ya. Semua yang terjadi itu membuat mental kamu lebih kuat di sini. Kamu lebih punya power, kamu lebih bisa peka, lebih bisa sensitif terhadap sesuatu hal. Jadi kamu lebih tahu apa yang baik untuk kamu dan apa yang harus atau sangat harus kamu hindari di sini. Karena memang saat ini kamu sudah dalam memilih sesuatu itu lebih lebih berpikir tentang sebenarnya sosok seperti apa yang kamu butuhkan, yang lebih bisa mengimbangi kamu. Oke, yang lebih bisa menghargai dan mengerti kamu. Ya mungkin ini tidak kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya ya. Oke, dan inilah yang kamu butuhkan. Apakah dia benar-benar mampu memberikan kamu kenyamanan, mampu memberikan kamu ketenangan, kesejahteraan? Karena di sini kamu juga harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya. Jangan sampai kamu terlalu mengikuti hawa nafsu, keinginan, atau melihat sesuatu itu hanya dari sisi luarnya saja, penampilannya saja. Tapi ternyata manipulatif, ternyata toksik. Jadi penting untuk kamu lebih peka, lebih melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, saya merasakan di sini kamu lebih berusaha untuk tidak memberatkan pikiran kamu dengan hal-hal yang dulunya terjadi atau berusaha untuk mengendalikan trauma, ketakutan kamu. Karena di sini ada ketakutan ya. Ketakutan untuk kembali menjalin hubungan yang baru, ketakutan untuk memulai kembali hubungan yang baru karena pernah disakiti, pernah ditinggalkan dulunya, pernah dikhianati juga. Itu membuat kamu merasa kayaknya insecure atau gak bakalan berpikir gak bakalan ketemu lagi dengan orang yang tepat. Jadi saat ini kamu berusaha untuk berdamai dengan perasaan-perasaan itu. Karena jika kamu terus berada dalam perasaan itu, artinya itu akan menghambat langkah kamu ya. Itu akan menghambat kamu untuk kembali merasakan kebahagiaan. Jadi ya udah, lepasin, ikhlaskan. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk mengikhlaskan atau merelakan, tetapi setidaknya kamu belajar untuk bisa memaafkan.
Karena ternyata di saat kamu mampu untuk mengikhlaskan dan memaafkan, ternyata itu jauh membuat perasaan kamu itu lebih tenang, lebih damai dibanding kamu harus menyimpan kemarahan dan dendam tersebut. Oke? Karena saat ini kamu tahu prioritas kamu. Prioritas kamu bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Tentang bagaimana caranya kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, peningkatan, mengangkat derajat kehidupan kamu, orang-orang yang kamu sayangi, tidak hanya membahagiakan diri kamu, tapi untuk orang-orang yang kamu sayangi juga. Ya, saat ini kamu sudah lebih tegas ya. Kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, jujur ya terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Apa sih sebenarnya ingin kamu capai? Kamu sudah lebih jujur. Kamu nggak mau lagi berpura-pura. Karena pastinya membohongin diri kamu sendiri itu capek ya. Capek pastinya. Jadi saat ini ya kamu berusaha untuk melepaskan perasaan kamu. Yang memang nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau suka ya bilang suka. Artinya kamu udah apa adanya. Kamu nggak mau lagi ada kepura-puraan dalam kehidupan kamu. Dan karena hal itu juga lah ada seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau dilema, atau dalam kegalauan, atau apapun permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani, apapun. Oke, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!